adik-adik mahasiswa di setiap kabupaten menerima 5 mahasiswa kecuali Aceh Tenggara dan Gayo Luwes. Jadi adik-adik yang mau mendaftarkan di Sun Life Syariah dipersilakan mendaftarkan dirinya ke Sikamago. Yang Sun Life Syariah silakan langsung ke pendaftaran ke Sikamago, tidak perlu lagi mengambil ya nanti didaftarkan, mungkin dikonsultasi juga dengan prodinya. Kemudian untuk mungkin informasi sedikit untuk PT ASN juga menerima mahasiswa dari prodi Agrotek ada 12 orang, agribisnis 12 orang, teknik mesin 3 orang, dan teknik sipil 3 orang dari PT ASN sudah membalas surat kita. Kemudian mungkin di sini saya yang bertanya juga ya, perlu mendapatkan informasi dari Pak Histo. Kalau dari pos kira-kira berapa ya Pak bisa menerima anak-anak kita dari UTU? Baik Bu Tengkuni, kalau kita khusus untuk daerah Aceh ada kantor yang mungkin menerima itu ada Banda Aceh, Lok Sumawe, Langsa, Melaboh, Tapak Tuan, dan Kutacane. Sigli juga. Nah, yang paling banyak nanti kita akan terima di Banda Aceh. Nah, untuk yang lain yang saya sebutkan tadi itu maksimal 10 orang. 10 orang di masing-masing kantor yang saya sebutkan tadi. Nah, ini tergantung kepada peminatan dari mahasiswa UTU sendiri. Nanti kita buka kuotanya berapa. Nah, kalau memang misalnya Lok Sumawe kita buka kuota 10, ternyata ada peminatnya 15, maka kita akan relokasi. Nah, sebaliknya juga begitu, kalau kuotanya 10, ternyata peminatnya 5, ya tetap kita terima 5. Nah, kuota ini yang belum kita tetapkan, karena suratnya baru juga kami terima kemarin gitu. Gitu, Bu. Baik, Pak, untuk surat sudah diterima, Pak? Sudah kita surat email? Ya, yang email sama apa sudah. Oh, baik. Berarti kami tinggal menunggu balasan ya Pak? Nggak perlu, apa perlu kami kirimkan sekali lagi atau kami menunggu balasannya saja Pak? Nggak usah. Baik, terima kasih. Tunggu balasan aja Bu. Baik Pak, baik, terima kasih. Iya, baik. Besar harapan kami nih buat narasumber supaya bisa menerima banyak nih mahasiswa dari UTU ya Pak ya, supaya bisa berkembang pengalamannya, bisa menggali soft dan skill di tempat Bapak yang sudah memberikan narasumber hari ini, insya Allah Pak Histo ya, Pak Safrizal juga beberapa tempat pemagangan lainnya. Baik, ini ada pertanyaan Ibu Tengkuni di kolom chat yang sudah saya buka, tapi nggak sebutin nama ini. Assalamualaikum Ibu, kayaknya ke Ibu Tengkuni ya pertanyaannya ini diajukan. Mau bertanya, apakah bisa kalau kita mendaftar 2 tempat sekaligus? Nah, ini mencerminkan semangat ini ya, Pak Histo, Pak Safrizal ya. Mau daftar ke 2 tempat ini sekaligus. Ini mohon Ibu Tengkuni memberikan klarifikasi juga sekaligus menjawab pertanyaan ini. Silakan Ibu Tengkuni. Baik, terima kasih Bu Yermaliza. Ini 2 tempatnya kemana nih? Ke Pak Histo dan ke Pak Safrizal juga atau ke lokasi lain gitu ya. Jadi kalau asumsinya mahasiswa mendaftar pada satu tempat terlebih dahulu. Jadi sebelum mendaftar, pastikan dulu lokasi mitra betul-betul menerima adik-adik mahasiswa. Ya, jadi agar nanti ini kan mahasiswa kekhawatiran nggak diterima di lokasi yang dituju sehingga melempar beberapa surat izin gitu ya. Jadi sebelum kita mengeluarkan surat izin mungkin dipastikan dulu terlebih dahulu bersama prodi lokasi yang memang betul-betul sudah menerima adik-adik mahasiswa, baru diajukan surat izin lokasi. Kemudian untuk yang sudah misalkan seperti yang tadi Pak dari untuk Sun Life Syariah dan Pak Histo ini kan sudah jelas ya diterima. Jadi itu nggak perlu mendaftar untuk 2.
Jadi sekaligus dua. Jadi dipilih aja salah satu yang mana. Nah, yang di luar lokasi ini mungkin adik-adik pastikan dulu bersama prodi apakah memang di sana dibuka peluang untuk diterima adik-adik atau tidak. Gitu. Terima kasih Bu Yan Maliza. Iya, baik. Oke, baik. Cukup jelas jawaban dari Ibu Tengkuni untuk pertanyaan apakah bisa mendaftar 2 tempat sekaligus ya. Semoga ini enggak melunturkan semangatnya ya. Pengen daftar ke semua tempat kayaknya adik-adik mahasiswa ya. Oke, baik. Nanti Mohon secara maaf Bu teknis mungkin Yarmaliza. ya, silakan Bapak Safrijal. Ya. Ya, silakan Pak. Mau ditambahkan Pak Basri ya. Mohon Ya, maaf ya. Pak Basri. Ya. Dekan visip. Silakan Bapak ya. Nah, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Rizal dan Pak Isto ya. Nah, saya hanya mau ingin kepastian saja ini ya. Kami kan dari FISIP nih Pak ya. Kalau tadi kan ASN itu sudah membatasi mahasiswanya itu ke prodi agribisnis atau apa lagi ya, teknik tadi ya. Agrotek, teknik mesin dan teknik Agrotek dan sipil. teknik. Nah, apakah yang PT POS atau yang SS tadi membatasi prodinya juga gitu Pak Safrizal atau Pak Isto? Itu aja Pak. Sudah, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini langsung saja nih Pak Histo dan Pak Safrijal mengomentari pertanyaan dari Pak Dekan FISIP ya, Bapak Basri. Ya. Silakan Bapak. Saya jawab aja dulu ya Pak Isto Iya, ya. silakan Bapak ya. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Dekan. Ini pertanyaan menarik ya. Memang mungkin juga ini akan terfikir oleh adik-adik mahasiswa. Nah, untuk kami Sunlife Syariah, jadi begini. Di dunia marketing itu kita buka peluang yang sebesar-besarnya bagi siapapun ya. Karena pengalamannya begini, saya S1 saya jurusan Comparative of Law, ya, jurusan perbandingan hukum. Jadi siapa sangka hari ini saya sudah kelola lembaga keuangan di industri asuransi. Jadi ini buat Pak Dekan terutama, kita akan terima, jadi kita nggak batasi. Ya, memang yang paling connecting dengan jurusan memang di Fakultas Ekonomi ya, kalau lembaga keuangan ini. Tapi karena kita fokus di marketing, jadi semua jurusan kita bisa terima Pak Dekan, termasuk dari FISIP. Ya, sejauh adik-adik ini memang berminat menekuni dunia marketing, karena kita kan memang core-nya di marketing nih. Nah, jadi intinya kita nggak batasi Pak. Nah, mungkin ada adik-adik yang mungkin karena dari komunikasi kemarin dengan Pak Rektor bahwa mahasiswa itu ada juga yang kebanyakan dari Sumatera Utara. Nah, bagi adik-adik yang memang magangnya tahun ini di wilayah Sumatera Utara, ya, kita provide juga nih Bu Tengku. Karena di Medan kantor kita besar loh di Medan, di Jalan Sudirman ya. Nanti yang memang berminat tapi magangnya di Medan ya nggak apa-apa, nanti kita bisa tampung nih, Tengku nih. Nah, sebagai tambahan buat adik-adik yang nanti memang berminat di Sunlife Syariah, ini saya pikir peluang sangat besar untuk yang pertama sambil magang kalau kerja di Sunlife Syariah bisa dapat duit banyak loh. Ya, tergantung adik-adik nanti dan persiapannya kita yang akan bekali. Kemampuan soft skill adik-adik di lapangan kita akan bekali secara kontinu. Itu nggak perlu dikhawatirkan. Ya, yang jelas duitnya saya yakin nih kalau betul dilakukan seperti yang SOP yang ada di kita, Pak, saya yang jamin bahwa duitnya pasti banyak. Ya, jadi ini kesempatan. Mungkin itu Pak Dekan, kalau nanti ada yang kurang nanti kita bisa diskusi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa nih motivasinya. Yang penting duitnya banyak ya Bapak ya gitu ya. Mahasiswa ini juga sangat termotivasi nih. Ya, baik demikian Bapak Basri, Dekan dari FISIP. Semoga bisa jelas. Kita lanjut ke Bapak Histo, mungkin ingin menanggapi pertanyaan dari Pak Dekan kita. Ya, silakan Pak Histo. Ya, makasih Bu Liza menanggapi pertanyaan dari Pak Dekan tadi.
kami sampaikan bahwa yang sudah kami laksanakan dan memang nanti akan kami lakukan juga, kami tidak membatasi dari fakultas atau dari prodi manapun gitu. Jadi kita terima dari semua prodi sesuai dengan namanya sendiri kan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi kita betul-betul merdeka. Jadi kalau di USU kemarin katanya bukan konversi SKS lagi, tapi rekognisi gitu ya. Kalau konversi kan dicocok-cocokkan, nggak akan ada yang cocok gitu. Mungkin ada juga yang cocok gitu. Nah, jadi kita kecuali ini Bu di Fakultas Kedokteran dan Keperawatan kita memang tidak membuka untuk itu ya. Selain fakultas itu kita terima mahasiswa dengan syarat IPK lebih dari 3 gitu. Gitu, Bu. Iya, baik. Ya, terima kasih Pak Safrija juga Pak Histo yang telah menanggapi pertanyaan Pak Basri selaku Dekan FISIP Universitas Takomar. Semoga dapat diterima dengan baik ya Pak Dekan. Atau ada komentar lagi dari Pak Dekan? Oke, baik, sudah. Ini kita lanjut Pak ya. Mohon izin nih kepada narasumber. Ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul di kolom chat. Pertanyaan dari Dasril Maulia dari Prodi Teknik. Izin bertanya Ibu, apakah program magang ini akan terus berlanjut sampai dengan angkatan selanjutnya atau hanya sampai pada angkatan 3 saja? Soalnya saya mendapat kabar dari teman saya bahwa program magang itu untuk angkatan selanjutnya setelah angkatan ketiga masih belum jelas, gitu ya. Jadi mohon penjelasannya nih. Ini suka kali mendengar kabar gosip ini ya, mahasiswa ya. Jadi kalau ingin mendengar kabar jelasnya itu ya tanya langsung kepada ketua koordinatornya ya atau pada Bu Tengkuni langsung. Ya, baik, ini pertanyaannya bagus sekali ditanyakan dalam momen yang bagus ya, momen yang memang kita lagi berkumpul dan bisa didengar oleh rekan-rekan semua. Ya, silakan Bu Tengkuni mungkin bisa menanggapi. Baik, terima kasih Bu Yarmaliza. Untuk itu hoax ya, itu berita tidak jelas. Untuk program magang itu akan berlanjut terus. Kita dalam mengimplementasikan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi insya Allah program magang akan terus berlanjut nanti berhenti ketika memang ada kebijakan baru, begitu ya. Ini sebelum kita mendapatkan kebijakan baru dari kementerian, program magang insya Allah di Universitas Teguh Umar tetap berlanjut sebagaimana mestinya dan sudah di restruktur kurikulum kita itu adalah struktur kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin itu yang bisa saya jawab Bu Yarmaliza. Mungkin ada beberapa pertanyaan di kolom chat yang memang sudah banyak Bu Yarmaliza dari atas mungkin terlewatkan. Baik, Ibu Tengkuni, ada beberapa pertanyaan mungkin ini juga ditujukan ke Pak Isto ya. Kita langsung ke Pak Isto aja ya, Bu Tengkuni ya. Pertanyaan yang ditujukan ya. Soalnya pertanyaan yang lain itu mungkin nanti bisa dijawab langsung bisa berkoordinasi langsung dengan Ibu Tengkuni karena teknis pemagangan di UTU ya. Ini supaya Pak Isto bisa menanggapi langsung nih lagi ada narasumbernya di Zoom. Langsung saja ditujukan kepada Bapak Isto. Saya mau bertanya nih Pak, nggak menyebutkan nama juga ini. Susah sekali kayak menyebutin nama ya, adik mahasiswa ya. Gimana Pak Isto bisa kenal nih namanya nggak disebutin ya. Baik, pertanyaannya adalah apakah mahasiswa... Gimana Pak? Masih malu-malu. Iya, masih malu-malu, benar-benar Pak, benar. Harusnya nggak boleh malu-malu ya kalau kita ingin menggali informasi supaya kita bisa lebih dekat ya, secara emosional bisa kita mendapatkan informasi secara lengkap ya. Kebetulan memang lagi narasumbernya ada di sini gitu ya. Baik Bapak, pertanyaannya adalah apakah mahasiswa boleh ditempatkan di Medan Pak, bukan di Aceh? Apa hanya di Aceh saja yang menerima Pak? Ya, ini untuk Bapak Histo mungkin. Silakan Bapak ditanggapi pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Yarmaliza dan juga adik-adik yang bertanya, namanya juga tadi nggak disebutkan ya. Iya, nggak disebutkan Gini, Bapak. kalau wilayah kerja kami itu, yang kantor kami di Medan itu regional 1 Sumatera. Jadi artinya seluruh wilayah kantor pos Sumatera itu juga di bawah kewenangan eksekutif
Executive Vice President di FIP yang di Medan, Pak Dino, yang kebetulan hari ini tidak bisa gabung karena masih dalam perjalanan udara. Jadi yang terkait pertanyaan tadi dari adik tadi, bagaimana kalau di Medan? Bisa, jawabannya bisa. Tetapi nanti karena ini sudah ada 2 universitas yang kita kelola, yaitu USU dan ini sekarang UTU, kita akan petakan nanti, Bu, di mana sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, kuota masing-masing kantor yang akan kita tetapkan. Karena adik-adik ini nanti kita tetapkan. Nah, kalau memang nanti untuk UTU ada jatah kuotanya di Medan, bisa. Jadi Iya, Tidak terdengar suara Pak Histo. suaranya hilang Bapak. oh, hilang suaranya. Sekarang gimana, Bu? Iya, jelas Pak, jelas. Bisa dengar? Iya, bisa dengar Pak. Lanjut Pak. Oh, tadi oke. Saya ulangi. Saya ulangi ya. Jadi kalau adik mahasiswa tadi menanyakan di Medan bisa atau tidak, prinsipnya bisa. Karena wilayah kerja kita itu dari Sabang sampai Bakauheni, bukan Sabang sampai Merauke ya. Jadi seluruh Pulau Sumatera itu di bawah kewenangan regional 1 Medan. Nah, terkait dengan pertanyaannya di Medan bisa itu, kita nanti akan tetapkan kuota. Karena sekarang kita sudah mengelola 2 universitas dan kemungkinan di semester genap Januari ada lagi universitas lain yang ikut gabung di MBKM selain UTU dan USU. Nah, ini kita harus kelola dengan baik sehingga tidak terjadi penumpukan atau suatu kuota yang berlebih di suatu kantor. Artinya nanti kita tetapkan dulu kuotanya, Bu. Kalau nanti untuk UTU ada di kuotanya di Medan, ya bisa saja. Gitu, Bu. Baik. Oke. Kalau misalnya nanti mahasiswa yang sudah mendaftar Pak ke kantor pos, itu kami email ke yang suratnya ke Pak Histo boleh Pak? Boleh. Oke, baik, makasih. Oke, baik Pak. Kembali ini Pak, harapan kita Pak, semoga bisa dibuka kuota yang banyak dan bisa mahasiswa itu bisa diterima Pak ya di sana, insya Allah. Siap. Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk Ibu Tengkuni. Lagi-lagi tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum Ibu, saya mau bertanya, untuk program magang ini minimal SKS-nya berapa Ibu? Kemudian apakah apabila belum cukup SKS-nya, apa bisa ambil program magang ini di semester 7? Ya, silakan Ibu Tengkuni menanggapi pertanyaan ini. Baik, adik yang bertanya semester berapa? Semester 7. Ini kan semester genap kita ya. Kita sekarang sebentar lagi nih semester ganjilnya sudah selesai, memasuki semester genap. Jadi syaratnya adalah 90 SKS mata kuliah wajib sudah selesai. Jadi di prodi itu punya mata kuliah kita punya 110 mata kuliah wajib. 90 mata kuliah wajib prodi, jika saya tidak salah 30 SKS lagi adalah mata kuliah wajib fakultas dan universitas. Jadi syarat untuk magang itu 90 SKS mata kuliah wajib. Sudah selesai baru bisa mengikuti program magang. Iya, oke. Baik. Cukup jelas ya adik-adik mahasiswa, 90 SKS harus sudah selesai baru bisa ambil magang ya. Di garis bawahi mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib. Oke, ya, baik. Mata kuliah wajib ya. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lagi-lagi tidak menyebutkan nama. Ya, Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Jika kita ingin mengambil magang spesialis, ditentukan oleh prodi di instansi di mana mahasiswa tersebut ada ya, atau instansi magang tempat instansi magang yang menentukan tempatnya Ibu. Ya, ini mohon dijawab Ibu Tengkuni. Untuk magang generalis kan sama dengan bina desa.
tetap adik-adik mahasiswa berkoordinasi dengan prodi, mau membina desa-desa mana, nanti akan diberikan surat pengantar oleh prodi ke kami, surat rekomendasi, baru nanti kami mengeluarkan adik-adik mahasiswa di lokasi mana yang memang yang akan dituju. Jadi semua segala sesuatu untuk lokasi baik magang generalis atau bina desa dan magang spesialis berkoordinasi dengan prodi terlebih dahulu. Iya, oke. Izin Bu Liza, Iya, mohon silakan maaf Bapak. ini Ya. saya harus ada kegiatan lagi jam 4:30 ini, jadi harus siap-siap dulu. Mohon maaf nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ke saya atau melalui email, gitu Iya. Bu. Ya, Pak, baik. Terima kasih. mohon izin Bapak kita ambil dokumentasi Untuk- dulu boleh ya. ya Pak ya? Oh iya, Izin iya, Bapak boleh, sebelum boleh, Bapak boleh. live ya, oke. Pada peserta yang masih bergabung di Zoom, mohon maaf untuk bisa mungkin mohon izin dibuka kameranya ya, biar kita bisa ambil foto. Ya. Baik. Dalam hitungan 3 pada slide pertama, saya akan memberikan aba-aba. 1, 2, 3. Oke. Host sudah mengambil ya? Atau operator, ada operator Ibu Tengku nih yang mengambil dokumentasinya? Sudah ada, Bu. Sudah, oke baik. Kita lanjut ke slide kedua, ada 9 slide ya, jadi mohon bersabar, murah senyum ya, berikan senyum terbaik. Ya, slide kedua, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga, dalam hitungan ketiga juga, 1, 2, 3. Berikan senyum terbaik. Ya, slide keempat, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, slide kelima. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Slide ke-6, dalam hitungan 3, 1, 2, dan 3. Banyak masih yang belum buka video ini kayaknya ya, masih ditutup. Oke, slide berikutnya ke-7. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, 2 slide terakhir. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, slide terakhir. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung di Zoom ini. Kita masih lanjut ya dengan sesi diskusi sampai dengan selesai insya Allah. Karena memang tadi Bapak Histo minta izin pamit duluan. Kita sampaikan ucapan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Histo yang sudah memberikan sharingnya, ilmunya pada hari ini, berbagi informasi pada adik-adik mahasiswa di lingkup Universitas Teguh Umar juga bersama dosen lingkup utuh. Terima kasih Bapak sekali lagi. Sampai ketemu di lain waktu Bapak. Sama-sama Bu. Terima Iya. kasih Pak Maaf Histo. tidak bisa mengikuti Baik, sampai Bapak. terakhir. Iya. Ya, makasih Bu Tengku. Terima kasih Yuk, banyak Pak mari, Histo Pak. Ya, izin waktunya. live ya. Iya, Ya, Pak. silakan Iya. Pak. Makasih banyak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Saya harap adik-adik mahasiswa di sini masih semangat. Masih ada Bapak Safrizal di sini. Masih Oh ada ya, juga. Bu Yarma, Iya, Bapak. Gimana, saya jam Pak? 5 juga ada meeting, ini maksimal 4:45 paling bisa ya. Oke, Pak. Siap. Oke, Baik, Pak. ya. Baik. Ya. Mungkin buat adik-adik mahasiswa kita prioritaskan dulu. Kalau ada pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Safrizal, dipersilakan. Karena pertanyaan yang ada di kolom chat, saya yakin nanti bisa ditanyakan langsung kepada Korpus Pemagangan Ibu Tengkuni ya. Bisa dengan cara mungkin bertemu langsung dengan beliau, atau juga bisa via WA. Karena ini ada narasumber kita yang mungkin juga menunggu adik-adik mahasiswa berbagi sharingnya, atau mungkin juga ingin bertanya langsung kepada Bapak Safrizal. Juga ada rekan kita Andrean Suri ya. Silakan. Fokus ini pada Bapak Safrizal dulu yang mungkin sebentar lagi juga akan pamit undur diri dari Zoom. Jadi mohon adik-adik mahasiswa bertanya untuk Bapak Safrizal jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan Nak kalau ada.
di kolom chat sejauh ini tidak ada pertanyaan untuk Bapak Safrizal, tapi lebih banyak kepada Ibu Tengkunih ya. Mengingat waktu sudah pukul hampir 4:30, jadi kita minta supaya pertanyaannya diajukan langsung tanpa melalui kolom chat, mungkin buat Bapak Safrizal, juga buat rekan kita Andrean. Ada kira-kira? Tidak ada? Ada, Bu. Ada. Siapa itu? Oke. Nanang Angkat ya? Angkat. Angkat. Oke, baik. Silakan buat Adik Nanang, sebutkan dari mana dan namanya siapa. Silakan, waktu dan Baik, layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nama warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Saputra Angkat, program studi ekonomi pembangunan, asal dari Sumatera Utara, tempatnya di Kabupaten Pak Barat. Saya ingin bertanya kepada Pak Rizal Navara, Pak. Apakah sudah bisa diterima, Pak, mahasiswa magang untuk angkatan 3 ini, Pak, di kantornya Bapak, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Iya, silakan Bapak. Ini nggak sabar lagi, pengen buru-buru diterima nih Pak Safrizal ya. Terima kasih nih. Iya. Siapa tadi namanya? Nanang, Pak. Anang ya? Ya, Pak. Oh, Nanang. Oke, Nanang. Ini bisa diterima atau nggak bisa diterima ini tergantung Bu Tengku nih. Kalau Bu Tengku nih udah bilang bisa, berarti ya kita kan nggak bisa ngelak nih. Iya. Benar Pak. Iya. Jadi Nanang, Pak Rizal memfasilitasi per kabupaten 5 orang untuk wilayah Aceh kecuali Aceh Tenggara dan Gayo Luwes. Untuk Medan tadi Pak Safrizal juga mengatakan memfasilitasi untuk mahasiswa magang. Jika nanti per kabupatennya melebihi, misalkan ada yang 10 nih yang mendaftar Pak Safrizal, berarti kita akan seleksi kembali atau Pak Safrizal menampung semuanya berapapun yang Iya, mendaftar. itu yang kita tunggu Iya, kayaknya ya. Gitu ditampung semua ya Bu Tengku nih ya. Iya, baik. Ini tergantung sama direktur Sun Life-nya. Jadi saya Iya. pikir begini Bu Tengku, kita lihat saja nanti seberapa besar animo adik-adik dari UTU, ya kan? Yang jelas mereka ketika mau magang kan ada di kampus nih. Nah, karena nanti training awal itu kita akan training di kampus. Iya, baik. Nah, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Baik. Nah, kalau terlalu banyak terpaksa harus kita seleksi memang. Iya. Oke. Baik, Pak. Oke, terima Iya. kasih Bu Tengku. Baik. Terima kasih banyak Iya. Pak Terima Safrizal. kasih Pak Safrizal. Intinya tetap diseleksi ya adik-adik mahasiswa ya. Tapi tetap jangan berputus asa. Coba kita daftarkan dulu. Semoga kita terpilih untuk bisa melakukan magang di sana ya. Insya Allah. Baik, ini gimana Bu Tengku nih? Apakah kita lanjut untuk pertanyaan yang ada di kolom chat? Saya bacakan satu persatu karena memang pertanyaan ini sangat teknis untuk magang di UTU ya. Mungkin Bapak Safrizal juga waktunya sudah singkat sekali, ingin pamit undur diri ya. Atau mungkin masih ada satu pertanyaan lagi mungkin yang ditujukan kepada Bapak Safrizal. Kita silakan buat adik-adik mahasiswa sebelum Bapak Safrizal pamit dari Zoom. Silakan jika ada. Sudah sangat paham sepertinya ya. Tidak ada ya? Tidak ada Izin pertanyaan. Bu Yermaliza Iya, sedikit mungkin silakan. tambahan, saya ambil kesimpulan dari pertanyaan di chat saja. Jadi teknis atau mekanisme pelaksanaan magang yang akan kita laksanakan di Januari nanti, adik-adik berkoordinasi ya, tetap berkoordinasi dengan Prodi untuk dikeluarkan surat rekomendasi lokasi magang, kemudian disampaikan ke kita, kemudian kita akan memberikan surat pengantar ke mitra yang ditandatangani oleh Pak Rektor. Kemudian untuk syarat itu adik-adik harus memenuhi syarat yang sudah saya paparkan tadi dengan SKS 90 SKS dan tidak membatasi semester. Ya, tidak membatasi semester, semua semester bisa ketika sudah menempuh 90 SKS
mata kuliah wajib. Ya, jadi ada yang tanya tadi semester 8 boleh, semester 5 boleh. Ketika memang sudah 90 SKS mata kuliah wajib sudah selesai, silakan ikut program magang. Jadi syarat khususnya harus menempuh 90 SKS wajib. Kemudian pendaftarannya tetap online di Sikamago, akan tetapi kita akan mendata dulu sebelum adik-adik mendaftar kepastian di lokasi mana diterima, karena ketika mendaftar di Sikamago akan ada adik-adik akan melampirkan surat balasan dari mitra bahwa adik-adik diterima. Jadi adik-adik kan perlu surat izin dulu, surat pengantar untuk adik-adik meminta izin ke lokasi mitra melalui prodi dan kami, gitu ya. Jadi Ibu garis bawahi bahwa berkoordinasi dengan prodi terlebih dahulu, nanti baru ada surat rekomendasi, baru membuat surat pengantar. Setelah mendapatkan surat pengantar, mengirimkan ke mitra. Setelah mitra menerima adik-adik, baru daftar ke Sikamago secara online. Ya, secara online ditutup pada tanggal 2 Januari 2022. Jadi ada waktu, adik-adik masih ada waktu 2 minggu untuk mendaftarkan atau mengurus persyaratan-persyaratan yang sudah disyaratkan oleh panitia. Terima kasih Bu Yarmaniza, mungkin itu secara mekanisme, secara general mekanisme pelaksanaan program magang. Oke, baik Bu Tengkuni. Terima kasih, cukup jelas ya. Kalaupun nanti ternyata ada yang belum jelas, silakan langsung saja melakukan koordinasi bersama Bu Tengkuni di kampus ataupun bisa menghubungi beliau langsung lewat WA atau telepon ya. Ini mohon izin Bapak Safrijal, ada satu pertanyaannya sepertinya nih di kolom chat buat Bapak ya. Satu pertanyaan terakhir mungkin Pak buat Bapak, di kolom chat sudah ada Saudari Dianti Nur bertanya, Assalamualaikum. Saya Dianti Nur izin bertanya Bapak kepada Bapak Safrijal, untuk kantor asuransi di daerah mana saja Pak? Iya, ini tadi mungkin sudah dijelaskan tadi di awal ya, mungkin tidak begitu menyimak, tapi silakan Bapak untuk menanggapi pertanyaan ini. Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya? Dianti Nur Bapak. Oke, buat adik Dian dan teman-teman yang lain, ini mungkin barangkali juga sebagai closing statement dari saya, karena sebentar lagi saya ada meeting dengan tim di Lampung. Ya, kita juga punya tim di Lampung nih. Yang pertama, untuk Aceh ini baru Banda Aceh yang sudah ada kantor ya. Nah, ini untuk Aceh. Nah, oleh karena itu, buat adik-adik nih, buat adik-adik kan magang di UTU kan ternyata 5 bulan di lapangan dan sebulan untuk persiapan membuat laporan ya dalam bentuk tulisan. Nah, kita sebelumnya juga sudah kerjasama dengan UIN Araniri itu sejak 2019 yang lalu ya, sudah berjalan sampai sekarang. Nah, jadi ini kesempatan buat adik-adik. Kenapa saya bilang kesempatan? Artinya planning kita. Nah, sejak lahirnya Kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, ini sebetulnya peluang buat adik-adik nih untuk berkarir di lembaga keuangan syariah, salah satunya di Sunlife. Kenapa? Karena kita orientasi kita adalah untuk ekspansi. Ini 2022 kita akan ekspansi ke beberapa titik di Aceh. Nah, ketika SDM nanti kita sudah punya, itu sudah pasti kita akan buka kantor baru. Nah, dalam waktu dekat, mungkin di Q pertama 2022 kita akan buka Lok Sumawe dan Melabuh. Ya, ini kantornya. Jadi ini adik-adik ya, ini melihat sebagai sebuah peluang. Kenapa? Kanun nomor 11 itu mengamanatkan bahwa di Aceh hanya akan ada lembaga keuangan syariah. Ya. Jadi ini kesempatan buat adik-adik nih. Nah, itu satu. Yang kedua, buat adik-adik yang kan ini banyak fakultas dan banyak jurusan. Sudah mulai sekarang sudah mulai berpikir bahwa bekerja itu tidak mesti harus sesuai jurusan ya. Itu sudah mulai membuka wawasan seperti itu. Ya, karena memang faktanya begitu. Faktanya hari ini memang begitu. Kita disuguhi dengan alumni yang terus bertambah setiap tahun, kompetisi yang semakin meningkat. Jadi sudah mulai berpikir nih. Kalau saya dari dulu memang berpikir nggak terlalu berpikir nih kerjanya harus sesuai jurusan.
Dan alhamdulillah hari ini memang kerja saya nggak sesuai jurusan yang dulu ya. Jadi adik-adik juga harus mulai seperti itu. Nah, jadi ini buat adik-adik, saya mohon izin ini kan mau salat lagi, sebentar lagi saya ada meeting dengan tim dari Lampung, ya. Jadi nanti misalnya nih ada pertanyaan yang lebih lanjut, nanti mungkin bisa disampaikan ke Ibu Tengku nih atau Ibu Irmaliza ya, untuk kita sama-sama diskusi nih Bu Tengku, ya. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir nih. Walaupun di daerah nggak ada kantor, kan kita sudah, Sunlife ini salah satu perusahaan yang sudah digitalisasi ya. Jadi nggak perlu khawatir, mau dimanapun bisa adik-adik bekerja. Oke, demikian mungkin Bu Irmaliza dan Bu Tengkuni. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Safrijal. Oke, minta izin ya, pamit ya. Iya, terima kasih banyak Pak Safrijal atas waktunya. Sampai ketemu nanti di UTU. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, buat adik-adik mahasiswa sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Safrijal. Kalau ternyata belum jelas, nanti bisa langsung nanti berkomunikasi dengan Ibu Tengkuni, sebagaimana tadi kata Bapak Safrijal. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada Ibu Tengkuni selaku koordinator Pusat Pemagangan Universitas Teguh Umar. Ya, baik. Tadi juga pertanyaan-pertanyaan dari kolom chat sudah disimpulkan oleh Ibu Tengkuni ya, terkait dengan bagaimana mekanisme dan teknis pemagangan dari Universitas Teguh Umar. Nanti bisa didiskusikan lagi mungkin di luar forum ini ya, karena ini waktu sudah menunjukkan 4:30. Saya mungkin minta arahan dari Ibu Ketua nih, apakah sudah boleh kita padai Ibu Tengkuni atau gimana? Ya, sudah boleh dipadai Bu Irmaliza. Tapi ini Tata Riyandi kok resign ya? Oh iya, oke. Masih bisa kita terima ya ini ya, Tata Riyandi ya. Tata Riyandi bisa di open cam-nya, Nak. Oke, baik. Ganteng sekali. Baik, ya. Silakan Tata Riyandi, mau diajukan pertanyaan kepada siapa? Oke Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Tengku ya. Jadi pertanyaan saya adalah, pada saat kita hendak magang nanti, apabila kita ingin magang nih di suatu instansi pemerintah, namun instansi tersebut belum memiliki mitra dengan prodi maupun kampus. Nah, apakah benar itu kita yang harus mengurus sendiri mitranya, Bu? Itu saja, Bu, jadi pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik. Ya, silakan Ibu Tengkuni menanggapi langsung. Iya, mitra bisa adik-adik cari sendiri, tetapi berkoordinasi dengan prodi. Tadi Ibu bilang ya. Jadi Tata ada mitra nih, Tata mau di perusahaan A atau di perusahaan X atau di dinas A atau di dinas X. Sebelum Tata menuju atau mengantarkan surat pengantar ke sana bahwa Tata akan magang di perusahaan tersebut, maka Tata harus mengambil surat rekomendasi dulu dari prodi agar prodi tahu juga apakah lokasi yang Tata tuju itu eligible tidak, layak enggak menjadi lokasi magang untuk Tata. Nah, jadi ketika Tata sudah mendapatkan surat rekomendasi dari prodi, baru kami mengeluarkan surat pengantar tadi. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Pak Rektor untuk disampaikan ke mitra. Untuk mitra memberikan izin kepada Tata. Tapi sebelum ada surat pengantar itu, Tata berkoordinasi juga dengan mitra, apakah memang ada peluang untuk diterima atau tidak. Begitu Tata, mekanismenya. Terima kasih. Iya, oke. Baik. Demikian ya, Tata, sudah dapat diterima ya. Jawaban dari Ibu Tengkuni, tetap harus berkoordinasi dengan prodi ya. Ini juga buat adik-adik yang lain. Ketika ingin memulai untuk program ini, tetap harus dimulai dengan berkoordinasi dengan prodi, ya. Baik, Ibu Tengkuni, apakah sudah bisa kita tutup? Ya, silakan Bu Irmaliza. Baik, ya. Sekali lagi Ibu sampaikan kepada adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya, mungkin tidak terkupas dengan tuntas pada kesempatan hari ini, bisa langsung melakukan koordinasi dengan ketua pemagangan ya, ataupun koordinator pusat pemagangan, yaitu Ibu Tengkuni Farisni SKM MKes, bisa di kampus juga mungkin bisa langsung menghubungi beliau.
Terima kasih kepada seluruh narasumber ya. Sudah 2 orang tadi pamit undur duluan. Adik Andrean Suri juga sudah bergabung sampai dengan hari ini, alhamdulillah ya masih bergabung ya. Ternyata pertanyaan untuk adik Andrean ini tidak ada. Artinya mahasiswa sudah sangat paham dengan penjelasan Andrean tadi ya. Semoga nanti mungkin ada yang menghubungi sharing langsung, silakan buat adik mahasiswa ya, dengan Abang Andrean Suri dari Universitas Teguh Umar. Baik, saya selaku MC sekaligus moderator pada kegiatan hari ini, pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin telah menyelesaikan kegiatan sosialisasi pemagangan angkatan ketiga tahun 2022 Universitas Teguh Umar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua adik-adik mahasiswa. Ya, terima kasih. Ditunggu Izin live pendaftarannya. Ibu Oke. Tengku nih, juga ada adik Ya. mahasiswa semua. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yan Maliza. Warahmatullahi wabarakatuh.